Om Swastiastu dan kawan-kawan, kami dari kelompok 8 kelas 9F. Di sini kami akan membawakan materi bab 4 Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi, subtema masa demokrasi terpimpin, poin 48 perkembangan politik. Nah, di sini kami didampingi guru pembimbing kami yaitu Dr. Putu Eka Juliana Jaya, SE MSI. Nah, sebelum ke materi yang akan kita bawakan hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya sebagai ketua kelompok Imandi Gede Segara, absen 15. Selanjutnya ada wakil ketua kelompok Komang Tri Nugrasana Gruduk, absen 21. Selanjutnya ada anggota 1 Nimandiri Sasamanta, absen 28. Dan yang terakhir anggota 2 Tersia Meta 1 Tadana, absen 42. Nah, di materi kali ini kita akan membahas beberapa poin penting, yaitu yang pertama ada Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang kedua ada penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga ada kekuatan politik nasional, dan yang terakhir politik luar negeri dan peristiwa G30 SPKI. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Selain itu, Dewan Konstituante hasil pemilu tahun 1955 ternyata tidak berhasil melaksanakan tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Dewan Konstituante tidak berhasil melaksanakan tugasnya disebabkan adanya perbedaan pandangan tentang dasar negara. Negara dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin dan kembali kepada UUD 1949. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isinya adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan UUD 1945 yang berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi UUD sementara. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 diterima baik oleh rakyat Indonesia. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, berakhirlah masa demokrasi parlementer dan digantikan dengan demokrasi terpimpin. Demikian pula mulai saat itu sistem kabinet parlementer ditinggalkan dan diganti menjadi kabinet presidensial. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pelaksanaan demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi parlementer dengan kembali melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada perkembangannya, pada masa demokrasi terpimpin justru terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat sementara. Kedua, Presiden membubarkan Dewan Pemusyawaratan Rakyat DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Pemusyawaratan Rakyat Gotong Royong atau DPR GR. Ketiga, pengangkatan presiden seumur hidup. Seharusnya presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, bukan diangkat seumur hidup. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin disebabkan oleh kekuasaan yang dimiliki oleh presiden sangat besar, sehingga pemerintahan cenderung mengarah kepada otoriter. Kekuatan politik nasional. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat antara 3 kekuatan politik, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan TNI Angkatan Darat. Berbeda dengan masa sebelumnya, pada masa demokrasi terpimpin, partai politik tidak mempunyai peran besar dalam pentas politik nasional.
Partai-partai yang ada ditekan agar menyokong dan memberikan dukungan terhadap gagasan presiden. Partai politik yang pergerakannya dianggap bertolak belakang dengan pemerintah dibubarkan dengan paksa. Dengan demikian, partai-partai politik itu tidak dapat lagi menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok-kelompok yang diwakilinya. Sampai tahun 1961, hanya ada 10 partai politik yang diakui oleh pemerintah, yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Muba, PSII, IPKI, Partai Kristen Indonesia, dan Persatuan Tabiah Islam. Politik luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak pada salah satu blok yang ada, yaitu blok barat dan blok timur. Namun pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur. Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. Pertama, OLDEFO dan NEFO. OLDEFO atau The Old Established Force adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara kapitalis. NEFO atau The New Emerging Force adalah sebutan untuk negara-negara baru, khususnya negara-negara sosialis. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia lebih banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara NEFO. Hal ini terlihat dengan dibentuknya poros Jakarta, Peking, atau Indonesia dan Cina, dan poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Pyongyang, atau Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Terbentuknya poros ini mengakibatkan ruang gerak diplomasi Indonesia di forum internasional menjadi sempit. Indonesia terkesan memihak pada blok sosial atau komunis. Politik mercusuar. Politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno dengan menganggapan bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang menerangi jalan bagi NEFO di seluruh dunia. Untuk mewujudkannya, maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang termuka di kalangan NEFO. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar. Di antaranya adalah penyelenggaraan GANEFO, pembangunan komplek olahraga Senayan, dan pembangunan monumen nasional. 3. Indonesia dalam gerakan non-blok. Dalam konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, muncul sebuah gagasan untuk membentuk organisasi yang disebut dengan gerakan non-blok. Gerakan non-blok didirikan untuk menyikapi persaingan antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet pada awal tahun 1960-an. Persaingan kedua blok memicu terjadinya perang dingin yang dapat mengancam perdamaian dunia. Berdirinya gerakan non-blok diprakarsai oleh Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Ghana, Kwame Nkrumah, Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, Presiden Indonesia, Soekarno, dan Presiden Yugoslavia. Josip Broz Tito. Gerakan non-blok secara resmi berdiri melalui konferensi tingkat tinggi pada tahun 1961 di Bogor, Yugoslavia. Adapun tujuan pendirian gerakan non-blok antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentang imperialisme dan kolonialisme. Kedua, menyelesaikan sengketa secara damai. Yang ketiga, mengusahakan pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai negara maju, membantu perdamaian dunia, dan berusaha meredakan ketegangan Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Munculnya gagasan untuk membentukkan gerakan non-blok pada konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 memperlihatkan besarnya pengaruh Indonesia dalam gerakan tersebut. Indonesia pun terlibat aktif dalam persiapan KTT gerakan non-blok di Bogor, Yugoslavia. 4. Konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tantangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena menganggap bahwa wilayah Sabah secara historis adalah milik Kesultanan Sulu. Indonesia menentang karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Pada tanggal 16 September 1963, pendirian Federasi Malaysia diproklamirkan.
Menghadapi tindakan ini, Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia putus. Selanjutnya, pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat, Dwi Kora. Isi Dwi Kora adalah sebagai berikut. 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia. Pada saat konfrontasi Indonesia-Malaysia sedang berlangsung, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pencalonan ini mendapatkan reaksi keras dari Presiden Soekarno. Pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Kelima, pembebasan Irian Barat. Sesuai isi Konferensi Meja Bundar, Irian Barat akan diserahkan oleh Belanda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Namun pada kenyataannya, lebih dari 1 tahun pengakuan kedaulatan Indonesia, Belanda tidak kunjung menyerahkan Irian Barat pada Indonesia. Dalam penyelesaian masalah Irian Barat, pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi bilateral dengan Belanda, namun upaya ini tidak membuahkan hasil. Selanjutnya, sejak tahun 1954, setiap tahun persoalan Irian Barat berulang-ulang dimasukkan ke dalam acara sidang Majelis Umum PBB, tetapi tidak pernah memperoleh tanggapan positif. Oleh karena berbagai upaya diplomasi tidak berhasil, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk menempuh sikap keras melalui konfrontasi total terhadap Belanda, antara lain sebagai berikut. Pertama, pada tahun 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan hasil Konferensi Meja Bundar dan secara otomatis membubarkan Uni Indonesia Belanda. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 tanggal 3 Mei 1956, Indonesia menyatakan bahwa Uni Indonesia Belanda tidak ada. Kedua, pada 17 Agustus 1960, Indonesia secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda yang diikuti oleh pemecatan seluruh warga negara Belanda yang bekerja di Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia mengusir semua warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia dan memanggil pulang duta besar serta para ekspatriat Indonesia yang ada di Belanda. Yang ketiga, pembentukan Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Sewaciu atau Tidore untuk menandingi pembentukan negara Papua oleh Belanda. Puncak konfrontasi Indonesia terhadap Belanda terjadi saat Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora, Tri Komando Rakyat pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Adapun isi Trikora adalah sebagai berikut. 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Untuk melaksanakan Trikora, pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden Pangti ABRI, Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Antara bulan Maret sampai bulan Agustus 1962, oleh Komando Mandala dilakukan serangkaian operasi-operasi pendaratan melalui laut dan penerjunan dari udara di daerah Irian Barat. Operasi-operasi infiltrasi tersebut berhasil mendaratkan pasukan-pasukan ABRI dan sukarelawan di berbagai tempat di Irian Barat. Antara lain Operasi Banteng di Fakfak dan Kaimana, Operasi Serigala di sekitar Sorong dan Temimanbuan, Operasi Naga di daerah Sasaran Merauke, serta Operasi Jatayu di Sorong, Kaimama, dan Merauke. Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York, yang terkenal dengan Perjanjian New York. Adapun isi dari Perjanjian New York adalah sebagai berikut. 1. Kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada 1 Oktober 1962. 2. Irian Barat akan berada di bawah perwalian PBB hingga 1 Mei 1963 melalui lembaga UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority, yang dibentuk PBB. 3. Pada 1 Mei 1963, Irian Barat akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. 4. Pemerintah Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat (PPRA) Irian Barat untuk menentukan akan berdiri sendiri atau tetap bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB. Berdasarkan hasil PPRA tahun 1969, Dewan Musyawarah PPRA secara aklamasi memutuskan bahwa Irian Barat tetap ingin bergabung dengan Indonesia. Hasil musyawarah PPRA tersebut dilaporkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24 oleh diplomat PBB, Ortiz Sanz, yang bertugas di Irian Barat.
Peristiwa Gerakan 30 September atau PKI 1965. Peristiwa Gerakan 30 September atau PKI terjadi pada malam tanggal 30 September 1965. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok militer di bawah pemimpin Letko Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Setelah melakukan pembunuhan itu, kelompok tersebut menguasai 2 sarana komunikasi penting, yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat memutuskan segera mengambil alih pemimpin TNI Angkatan Darat karena Jenderal Ahmad Yani selaku Menpangat saat itu belum diketahui keberadaannya. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan Gerakan 30 September pun segera dilakukan. Operasi penumpasan Gerakan 30 September atau PKI dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto bersama Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dan Batalon 328 Para Divisi Siliwangi. Pada malam hari tanggal 1 Oktober 1965, RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil menguasai kembali RRI Jakarta dan kantor telekomunikasi. Selanjutnya, Majen Soeharto mengumumkan melalui radio tentang keadaan yang sebenarnya kepada rakyat. Pada tanggal 2 Oktober 1965, RPKAD pemimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil sepenuhnya menguasai keadaan di Jakarta dan pemberontakan Gerakan 30 September atau PKI berhasil digagalkan. Kesimpulan, Batalion Kehidupan Masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Selain itu, Dewan Konstituante tidak berhasil melaksanakan tugasnya disebabkan adanya perbedaan pandangan tentang dasar negara. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin sehingga pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dengan tujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi parlementer. Namun perkembangannya pada masa demokrasi terpimpin justru terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Tips COVID-19. Yang pertama, selalu mencuci tangan dengan air mengalir. Yang kedua, memakai masker jika berpergian. Yang ketiga, menjaga jarak dengan orang di sekitar. Yang keempat, tetap produktif di rumah dan hindari tempat-tempat ramai. Yang kelima, kurangi keluar rumah bersama teman. Dan yang terakhir, segera melakukan vaksinasi. Nah, sekian presentasi dari kelompok 8 kami tentang perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.